Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anggia Evitarini selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang memiliki fokus tentang penyakit kronis. Saya selaku moderator Wiwit Aprilia Putri dan anggota kelompok saya Lutfi Hidayatul, Ainovianti, dan Zulfadilah. Baik, selanjutnya kita simak materi pertama. Untuk pemateri dipersilakan. Penyakit kronis yaitu kondisi kesehatan yang berlangsung lama, yang dimana biasanya lebih dari 1 tahun dan sering nggak bisa sembuh total. Penyakit ini juga muncul karena campuran berbagai hal seperti dari faktor keturunan, lingkungan sekitar, dan gaya hidup sehari-hari. Nah, penyakit ini juga bisa banget ngaruh ke kualitas hidup orang yang mungkin mengalaminya, jadi bikin aktivitas mereka itu, yang sehari-harinya jadi lebih sulit. Adapun jenis penyakit kronis, yang pertama yaitu gagal jantung. Gagal jantung, adalah salah satu penyakit kronis yang dimana dapat membahayakan nyawa, penderitanya sebab kondisi ini terjadi ketika jantung tidak bisa memompa darah sebagaimana mestinya. Nah, gagal jantung juga biasanya timbul ketika jantung tidak dapat melakukan sistolik atau memompa, atau diastolik yaitu, mengisi dengan secara normal. Nah, gagal jantung juga merupakan salah satu kondisi kronis yang bisa mematikan karena bisa mengakibatkan, penderitanya ini sesak napas dan jantung bekerja secara tidak normal. Nah, yang kedua yaitu ada stroke. Stroke merupakan salah satu kondisi darurat medis yang mengharuskan penderitanya memperoleh penanganan medis darurat karena penyakit stroke ini bisa mengakibatkan adanya kerusakan pada otak. Nah, kerusakan otak ini disebabkan oleh kurangnya suplai darah dalam otak yang mengakibatkan otak tidak bisa bekerja secara maksimal. Stroke juga merupakan salah satu penyakit kronis yang tidak menular yang dimana bisa mematikan. Hal ini ditujukan oleh angka 15,9% orang meninggal akibat penyakit stroke. Yang ketiga ada penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini juga biasa disebut dengan diabetes yang dimana merupakan salah satu contoh penyakit kronis. Nah, penyakit diabetes ini yaitu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Penyakit diabetes ini juga merupakan jenis penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, akan tetapi bisa dikontrol dengan mengendalikan kadar gula darahnya. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi, yakni yaitu serangan jantung, stroke, infeksi kaki yang berat, terus yang bisa mengakibatkan diamputasi, terus gagal ginjal stadium akhir dan disfungsi seksual. Yang keempat ada penyakit kanker. Nah, kanker merupakan salah satu contoh penyakit kronis yang bisa menyebabkan gangguan pada jaringan dan organ-organ dalam tubuh. Ini merupakan suatu penyakit yang muncul ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali sehingga bisa menghancurkan jaringan dan organ dalam tubuh. Nah, sel-sel abnormal tersebut bisa tumbuh di beberapa bagian tubuh sehingga saat ini terdapat berbagai jenis penyakit kanker. Nah, beberapa kanker yang mematikan yaitu kanker pankreas, kanker darah, kanker paru, dan penyakit lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini yaitu suatu penyakit yang terjadi ketika ginjal tidak berfungsi secara maksimal. Gagal ginjal ini disebut kronis apabila penyakit ini sudah bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ada sejumlah gejala yang ditimbulkan oleh penyakit gagal ginjal kronis seperti pembengkakan pada tungkai, nyeri dada, dan tekanan darah tinggi yang tidak terkendali.
Gagal ginjal tidak bisa diobati hingga sembuh total, akan tetapi mungkin penyakit ini dapat dibantu dengan melakukan beberapa jenis perawatan seperti cuci darah dan lain-lain. Penyebab penyakit kronis. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat dengan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat meningkatkan resiko penyakit kronis. Yang kedua, pola makan buruk. Diet tinggi lemak, garam, dan gula dapat menyebabkan kondisi seperti diabetes dan penyakit jantung. Yang ketiga, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit tertentu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit kronis. Yang keempat, lingkungan. Paparan terhadap polusi dan bahan kimia juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini. Secara umum, dampak dari penyakit kronis bagi kesehatan mental tergolong cukup luas. Dalam hal emosi, penderita menjadi lebih sensitif dibanding orang-orang yang tergolong sehat, sehingga individu lebih mudah tersinggung. Selain itu, penyakit kronis juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal yang dimiliki oleh penderitanya. Dengan adanya predikat yang diberikan kepada seseorang bahwa dirinya penderita penyakit kronis, tentunya akan menimbulkan beban dan stres yang besar. Kondisi ini dapat membuat penderitanya menjadi seseorang yang mudah mengalami cemas, mudah marah, sensitif, takut, dan panik. Tentunya kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi psikologis individu yang relatif menjadi lebih mudah tertekan, tidak berdaya, dan putus asa dalam menghadapi penyakit kronisnya. Sehingga dari berbagai dampak yang dirasakan penderita penyakit kronis menyebabkan terjadinya peningkatan stres yang dapat berdampak pula pada penurunan kualitas hidup. Cara mengobati penyakit kronis. Yang pertama, membatasi aktivitas, berarti mengurangi atau membatasi tingkat atau jenis kegiatan fisik atau mental yang dapat dilakukan oleh seseorang, seringkali karena alasan medis, fisik, atau emosional. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah perburukan kondisi kesehatan, memberikan waktu bagi pemulihan, atau menghindari cedera lebih lanjut. Yang kedua ada pola makan. Pola makan merujuk pada kebiasaan atau cara seseorang dalam memilih, mengkonsumsi, dan mengatur makanan serta minuman sehari-hari. Pola makan mencakup jenis makanan yang dikonsumsinya, jumlahnya, atau waktu makan, serta frekuensinya. Pola makan yang sehat biasanya juga mengutamakan keberagaman makanan yang bergizi, seimbang, dan juga mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, ada kemoterapi. Kemoterapi adalah suatu pengobatan yang menggunakan obat-obatan untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel-sel. Obat kemoterapi juga bekerja dengan cara menyerang sel-sel yang berkembang pesat, namun dapat juga mempengaruhi sel sehat lainnya yang tumbuh cepat, seperti sel darah atau sel rambut yang menyebabkan efek samping. Kemoterapi juga dapat diberikan melalui berbagai cara seperti infus, suntikan, atau pil. Yang keempat ada obat pengencer darah. Obat pengencer darah adalah jenis obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati pembekuan darah. Dengan cara menghambat proses pembekuan darah di dalam tubuh, obat ini bekerja dengan mengganggu faktor-faktor pembekuan darah sehingga mengurangi resiko terbentuknya bekuan darah yang dapat menyebabkan masalah serius seperti stroke, serangan jantung, atau emboli paru. Selanjutnya, peran BK atau konselor dalam penyakit kronis. Yang pertama ada mendampingi, yaitu untuk membantu pasien mengatasi stres dan kecemasan yang terkait dengan penyakit yang dideritanya, serta meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Yang kedua, memberikan motivasi dan dukungan, yaitu untuk meningkatkan semangat pasien dalam proses penyembuhan, memberikan dukungan emosional, dan membangun sikap positif. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran diri, seperti dapat belajar untuk menerima kondisi mereka dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Layanan BK yang tepat untuk penyakit kronis yaitu pertama ada layanan informasi, yaitu menyediakan informasi yang akurat tentang penyakit, pengobatan, dan manajemen kesehatan, serta membantu pasien dan keluarga memahami kondisi medis dan pilihan perawatan yang tersedia, dan mengedukasi pasien tentang cara mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua ada layanan orientasi,
yaitu memberikan panduan kepada pasien baru tentang sumber daya yang tersedia baik di rumah sakit maupun di klinik, dan memfasilitasi pasien ke dalam sistem perawatan kesehatan dengan lebih lancar. Dan yang ketiga ada layanan konseling individu, yaitu memberi dukungan emosional dan psikologis secara pribadi, serta membantu pasien mengatasi perasaan cemas, depresi, atau stres yang mungkin muncul akibat penyakit kronis, dan menyediakan ruang untuk berbicara tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi secara mendalam. Nama Bapak, nama Pak D. Nama Pak D? Agus Supriyadi. Oh, Agus Supriyadi. Umur Bapak berapa? 64. 64 tahun. Bapak sejak kapan mengidap penyakit stroke ini? Dari kapan Pak Bapak sakit? Terkena stroke itu Bapak? Tahun berapa Pak D? 2019. Berarti udah Sebelum COVID. berapa tahun? 5 lumayan ya? Ya Pak? Iya. Ya 5 tahun. 5 tahunan ya? Iya. Apa yang terjadi pada saat Pak D pertama kali mengetahui bahwa Bapak itu mengalami stroke gitu loh Pak? Nggak tahu apa-apa. Awal mulanya, maksudnya Bapak jatuh dulu atau gimana gitu? Enggak, Oh enggak. enggak. Berarti lagi ngobrol sama bapak-bapak yang di sini di pos itu. Habis isya. Nah, jam 9:30 tuh mau pulang. Berarti kan udah pensiun ya. Iya. Biar pensiun berarti banyak dimintain tolong sama orang-orang. Betulin listrik gitu. Nah pas mau pulang, sebelum pulang ya, berarti disuruh mindahin lampu dapur, suruh mindahin ke depan, karena dekat pos itu lampunya mati. Yang Pak ditungguin ke rumah kosongan dulu, baru direnovasi. Nah, berarti sehari-hari ngerjain itu dulu. Nggak ada apa-apa. Masih sehat awalnya. Sehat. Terus pas tahu Pak D kena itu? Nah, pas duduk lagi minum habis apa? Minum. Berarti kan mau dikasih susu beruang. Lain-lainnya tuh apa kayak teh pucuk apa-apa gitu loh. Nah, pasti kok udah tahu-tahu mau minum yuk. Udah kok nggak enak banget gitu badan. Katanya nggak apa-apa. Masih sehat-sehat Pak? Iya, jadi susu beruangnya saya kasih teman Pak D. Terus pamitan kan 9:30. Pak D tadinya duduknya gini. Di bangku pos Kaila tadi Pak Tati. Bapak-bapak udah pada pulang, Pak D kok lemas ya, nggak bisa. Kok nggak bisa digerakin? Tunggu Pak, tunggu. Ini nggak bisa diturunin ini, mendadak nih. Iya. Kayak kram itu susah ya Pak gitu ya? Kaku. Nggak kram. Gimana nggak kerasa gitu loh. Kan barusan masang lampu kan. Oh iya, masih sehat. 45 menit yang lalu itu loh. Nggak lama. Terus duduk pagi pada beli Minum. Iya, minum minuman apa. Nggak bisa jalan tadi. Dituntun juga berat. Akhirnya digendong sama teman Pak Dik sini. Ya 50 meter mau gimana? Belakang posyandu itu loh. Iya. Itu. Tapi Pak yang sakit tuh cuman maksudnya yang nggak bisa digerakin kaki doang. Selain dari kaki itu ada loh kayak dari tangan biasanya kan. Sebelah berarti baru. Yang Bapak ada gitu lah ya. Nah, tapi sekarang gimana Pak masih? Alhamdulillah. Masih. Kalau tangan masih. Masih.
Iya. Kalau Bapak udah nyobain pengobatan apa aja selama ini Bapak udah terkena penyakit stroke gitu? Ya pengobatan medis ya di Hermina itu sama Lala ini. Iya. Lala. Iya. Terus lain-lainnya ya kayak terapi pijit, apa-apa, udah kemana-mana Pak di sana. Dicoba aja ya Pak. Coba ya. Oh di sana bagus. Sampai Banten sana Cilegon sana. Iya. Iya. Enggak sembuh. Berarti penyakit obat dalam sama luar gitu dicoba. Jadi pengobatan medis sama terapi, fisioterapi itu cuman di luar rumah sakit. Iya. Bapak ini pernah ngejalanin, kan tadi Bapak udah ngejalanin terapi secara fisik ya Pak. Kayak tadi ke mana Pak? Iya. Terus di rumah. proses pemulihannya sekarang ini kan agak mendingan lah ya, maksudnya dari yang tadinya udah kaku parah kan, tapi sekarang alhamdulillah kan kaki Bapak udah nggak terlalu. Ya dari awal-awal pasti bisa jalan. Oh Bisa jalan. dari awal juga, Dari awal. cuman emang lemes aja gitu Pak. Iya. Ya istilahnya mati lah, ini nggak bisa ini. Cuma ini mah bisa ini. Cuman kayaknya emang karena kurang ini ya Pak deh, Iya. kurang latihan jadi Kurang menggerakan juga ya. kalau terapi soalnya kan kalau di rumah sakit juga ngantri ya, jadi Iya, di kondisi situasinya juga kurang kondusif gitu loh. Nah, kalau Pak De itu kan ada kegiatan sehari-harinya nih, terus mempengaruhi gak sih mempengaruhi kemampuan fisik Pak De gitu, kayak kan berjalannya jadi susah banget gitu atau gimana gitu? Ya, emang sih Pak deh sebelum sakit juga kan banyak kegiatan. kalau udah tiduran ini emang berat malas. Iya. Malasnya bener. Akhirnya nyuruh anak ambilin apa di dapur, minum apa-apa. Tapi kalau untuk ke masjid ibadah itu pasti dipaksain. Masih kuat Pak? Masih kuat. Masih. Kalau ke masjid Pak De. Tapi dituntun nggak Pak? Apa sendiri? Enggak. Pakai ada tongkat ya? Cuma kalau keadaan mendung pasti enggak. Iya. Kalau hujan kan nggak bisa bawa payung Mbak. Iya susah. Ya bisa, tapi ngerepotin orang banyak. Ada bawa payung, ibu-ibu kayak bawa bapak. Pada kasihan sama Pak Di, nganterin pulang. Yang Bapak rasain setelah dinyatakan Bapak ini udah terkena penyakit stroke, perasaan Bapak tuh kayak gimana Pak? Ke awal Pak deh. Awal-awal sakit stroke kan awalnya Bapak sembuh nih, masih sehat-sehat, terus tiba-tiba Bapak terkena penyakit itu loh Pak. Perasaan Bapak kayak gimana? Perasaan ya? Ya. Perasaan kok gimana ya? Ya ini kan udah istilahnya kodrat dari Allah ya. Bapak rencananya habis pensiun, Iya. mau nyantai, mau cucu. Tapi kenyataannya dikasih penyakit gini ya diterima. Tapi ada rasa kecewanya atau gimana Pak? Pasti ya. Kecewa sama siapa? Ya apa-apa katanya harus disyukurin lah. Iya. Kalau cemas gitu apa Bapak pernah depresi atau frustasi gitu selama Bapak penyakit ini menangani? Maksudnya pada pengobatan ini ada putus asa enggak buat proses penyembuhannya gitu. Ya gimana ya, terapi pengobatan segala itu emang perlu sih buat kamu, tapi katanya banyak orang kalau banyak minum obat dari dokter itu kimia apalagi jelek katanya. Iya. Kalau obat herbal itu nggak apa-apa. Ya, tadi apa pertanyaannya toh?
pertanyaannya kayak bapak. rezeki bapak habis pensiun enak-enakan. Iya. Yo dapat duit pensiun istilahnya, santai sama cucu. Ya sempat main-main sama cucu ke Meslen, jalan-jalan. Itu punya nggak pernah kesini kan, di rumah tiap hari kesini. Nah kan bapak awalnya kaget nih, tapi setelah kaget ini maksudnya bapak ini merasa lebih, kan udah tahu nih mbak penyakitnya kayak gini, jadi bapak diterima secara baik. Terus kayak, tapi ada gak sih bapak pastinya kayak stres gitu, bapak kayak stres aja gitu, ngerti gak sih mbak? Tiba-tiba kayak banyak pikiran Iya. kemana-mana gitu. Stres dikit. Ya mikir, namanya orang kan ada yang pikir ya. Iya, betul pak. Kayak ini anak belum kerja, tapi lulus sekolah, kan perlu pikiran. Iya. Ya pokoknya tadi berdoa aja sama Allah supaya tak sembuh. Amin. Nah bapak punya anak berapa? Udah nikah 2? Satu, Oh 1 masih. yang satu kan udah, Iya. tapi istrinya dipanggil. Oh, itu yang pertama, yang keduanya belum nikah. Yang pertama udah nikah. Yang pertama udah nikah. Istrinya dipanggil, baru nikah setahun. Yang kedua anak kedua. Oh, anak kedua yang udah nikah. Yang terakhir pak? Saya baru lulus. Sampai pesen Mbak Lala ini, Mbak kalau ada lowongan sapam kayak apa kayak dorong Udah sakit ya. kanan rumah sakit susah dalam pekerjaan. Iya benar. Belum berapa 9. Pasti repot nih, istri meninggal baru kebanyakan pulang sakit gini kan boros. Iya. Butuh dukungan lah pak ya. Butuh support tuh dari istri, orang-orang terdekat. Sempat bareng sama istri sakitnya. Tapi 4 tahun istri baru sakit, ya gini juga. Oh maaf, sakitnya stroke juga pak? Setahun setengah sakit. Tuh Pak tuh sakit tapi bisa bayar di istri. Alhamdulillah pak. Ya, sakit pada duluan. Iya pada dulu. Kalau malah tapi kalau malam istriku minta makan hampir 2 jam sekali. Jam malam belum sama istri. Iya pastinya lah. Selama ini kan bapak ada yang support kayak istri gitu loh, pak, ngebantu bapak, ngedukung gimana bapak dengan keadaan seperti sebelum istri bapak sakit, maaf ya. Terus setelah dua-duanya bapak sama ibu sakit, sama-sama sakit, tapi bapak dapat dukungan atau dapat support gak dari kayak anak gitu loh pak, atau dari saudara atau gimana? Iya banyak ya pak. Tetangga sabar pak. Banyak yang suka ngebantu saya, ngebantuin gitu, bantuin bapak. Bantu Sampai sekarang juga masih ada. balik-balik. Alhamdulillah ya pak. Ngasih sayur, ngasih makanan Maaf ya pak. Turut berduka cita bapak. Untuk sekarang ini nih, harapan sama tujuan bapak nih selama dalam proses pemulihan ini apa? Harapan bapak tuh ke depannya mau pengen apa gitu, atau terus tujuannya kayak gimana? Pokoknya tujuannya pengen sembuh. Ya. Pengen bapak ibadah terus. Iya. Dia berbuat baik sama orang.
Tapi Bapak masih sekarang ini Bapak juga harapannya pengen kayak masih terapi gitu loh Mbak? Masih terapi nggak? Terapi Udah. kadang ya Pak ya. Iya. Kadang rutin kalau berobat setiap bulan. Masalah ekonominya. Oh, iya. Kalau duitnya ada ya terapi. Soalnya kan terapinya ke rumah ya. Oh, terapinya ke rumah, nggak kita yang ke sana. Jadi lumayan. Ini pada Pesan gitu, pesan Bapak sama saran Bapak untuk yang ingin Bapak sampaikan untuk orang yang sama-sama memiliki penyakit kayak Bapak gitu loh Pak, apa? Mungkin ada pesan mungkin dari Bapak. Misalnya ya makanannya dijaga, jangan sampai ini misalnya penyakit kan ya apa katanya pembuluh tersumbat apa itu loh. Kalau dikasih makanan yang nggak sesuai kan malah nyumbat. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.